Di sebuah sudut kota Porto Alegre, Brasil, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan membuat dunia sepak bola jatuh cinta. Ia tidak lahir di stadion mewah atau rumah bergelimang harta. Ia lahir dalam rumah sederhana di tengah kerasnya kehidupan masyarakat Brasil kelas pekerja. Namanya Ronaldo de Assis Moreira. Tapi dunia mengenalnya dengan satu nama penuh keajaiban, Ronaldinho. Dari usia sangat muda, senyum sudah menjadi ciri khasnya. Tapi siapa sangka, di balik senyum cerah itu tersimpan luka dan kehilangan yang begitu dalam. Ayahnya, João de Assis Moreira, adalah pekerja di galangan kapal dan juga seorang penjaga keamanan di klub sepak bola lokal. Ia menjadi panutan bagi Ronaldinho. Sosok yang lembut, penuh kasih, dan selalu mendukung mimpi anak-anaknya. Namun, saat Ronaldinho baru berusia 8 tahun, tragedi merenggut kegembiraannya. Ayahnya meninggal karena serangan jantung setelah tenggelam di kolam renang rumah keluarga mereka. Ronaldinho kecil, yang saat itu sedang bermain, melihat kerumunan orang dewasa yang panik. Ia ternyata tahu hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tangisan ibunya, Dona Miguelina, menembus dinding hati Ronaldinho. Tapi di balik tangis itu, ada kekuatan luar biasa. Sang ibu yang seorang perawat, memutuskan untuk tidak menyerah pada takdir. Ia menjadi pelindung dan penggerak utama kehidupan Ronaldinho dan kakaknya, Roberto. Kakaknya, Roberto, adalah pemain sepak bola berbakat yang sempat dikontrak oleh klub Gremio. Ia adalah idola pertama Ronaldinho. Setiap gerakan Roberto di lapangan ditiru adiknya dengan penuh semangat. Namun, cedera serius menghentikan karier Roberto lebih cepat dari yang dibayangkan. Tapi bukan kesedihan yang ia tinggalkan, Roberto memilih menjadi manajer Ronaldinho. Memastikan adiknya punya semua yang ia tidak miliki, kesempatan untuk bersinar. Ronaldinho tumbuh di jalanan. Bola menjadi sahabat sejatinya. Ia bermain tanpa alas kaki, menggiring bola di antara puing-puing dan jalanan sempit. Di setiap gerakannya, ada kelenturan, ada seni, ada senyum. Ia tidak bermain untuk menang. Ia bermain untuk membuat orang bahagia. Untuk membuat senyum ibunya bertahan satu hari lagi. Untuk membuat arwah ayahnya bangga. Pelatih pertamanya di akademi, Gremio mengenali sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Anak ini bukan hanya bermain bola. Dia menari bersama bola, kata sang pelatih dengan mata berbinar. Tapi dunia belum tahu. Dunia belum melihat sihir yang tersembunyi dalam kaki kecil anak Porto Alegre ini. Dan tak lama kemudian dunia mulai memperhatikannya. Ronaldinho mulai mencuri perhatian dunia saat bermain di tim muda Gremio. Saat usianya masih belasan, ia sudah menunjukkan sesuatu yang belum pernah dilihat publik sepak bola. Berhasil sejak Pele dan Zico, seni yang alami, insting yang tidak bisa diajarkan, dan gaya bermain yang penuh kebebasan. Ia bukan hanya menggiring bola, ia memainkannya seperti alat musik. Saat berusia 13 tahun, Ronaldinho mencetak 23 gol dalam satu pertandingan. Media lokal mulai menulis tentang bocah ajaib dari Porto Alegre. Tapi Brasil penuh dengan talenta. Untuk jadi besar, ia harus menembus benua. Pada 1999, ia dipanggil ke tim nasional Brasil. Itu adalah lompatan yang luar biasa. Debutnya penuh warna. Tapi satu momen di Copa America, 1999 membuat semua orang tahu bahwa Brasil punya bintang baru. Saat melawan Venezuela, Ronaldinho menerima bola dari Rivaldo, melewati dua pemain, mengelabui satu bek dengan step over, lalu mencetak gol luar biasa dari sudut sempit. Gol itu diputar berulang-ulang di televisi. Senyum lebar di wajahnya saat merayakan gol menjadi gambar ikonik. Eropa pun menoleh. Pada tahun 2001, Ronaldinho menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain. Ia meninggalkan Brasil dengan harapan besar dan juga beban kenangan akan keluarganya. Tapi ia tahu mimpinya tidak hanya miliknya, itu adalah mimpi ayahnya yang tertunda. Mimpi ibunya yang tak pernah lelah berdoa. Mimpi kakaknya yang terluka. Di Paris, Ronaldinho tidak langsung bersinar. Tidak butuh waktu beradaptasi. Pelatihnya kadang bingung dengan gaya mainnya yang liar. Tapi satu hal yang tak pernah berubah. Ia bermain dengan senyum. Bahkan saat dicadangkan, senyum itu tak pernah hilang. Ia setetawa yang semakin menari. Ia terjawadi menghiburkan satu tim dan terus menunjukkan bahwa sepak bola harusnya menyenangkan. Dan akhirnya semua menunggu saatnya tiba. Gol demi gol, assist demi assist, trik demi trik. Dunia mulai terpikat oleh keajaiban kaki Ronaldinho. Namun bukan hanya skillnya yang membuat orang jatuh cinta, tapi juga semangatnya. Ia bermain seperti anak kecil yang baru pertama kali menyentuh bola. Ia mengingat dunia bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tapi soal kebahagiaan. Tapi masa keemasan Ronaldinho baru akan dimulai. Benua Eropa baru mencium aroma sihirnya, tapi belum merasakannya sepenuhnya. Dan panggung itu akan datang, Barcelona. Tahun 2003, klub raksasa Spanyol, FC Barcelona, berada dalam krisis. Mereka kehilangan arah, kehilangan identitas, dan nyaris kehilangan harapan. Presiden klub yang baru, Joan Laporta,
memutuskan untuk membuat keputusan berani mendatangkan Ronaldinho. Banyak yang meragukan. Wis tahu klub top seperti Manchester United dan Real Madrid mundur karena merasa gaya hidup Ronaldinho terlalu berbahaya. Tapi Laporta melihat sesuatu yang lain. Ia tidak mencari robot, ia mencari seniman. Ketika Ronaldinho tiba di Camp Nou, ia datang bukan hanya sebagai pemain tapi sebagai pembawa harapan. Debutnya luar biasa. Dalam waktu singkat, dia menghidupkan kembali semangat Camp Nou yang sempat padam. Setiap kali ia menyentuh bola, penonton berdiri. Setiap senyumnya menjadi suntikan energi bagi rekan setim dan fans. Dan Ronaldinho tidak sekadar memenuhi ekspektasi, ia menghancurkannya. Musim demi musim berlalu, dan Ronaldinho menjadi pusat dari revolusi Barcelona. Ia mencetak gol yang mustahil, memberi assist yang ajaib, dan membawa Barcelona meraih gelar demi gelar. Tapi lebih dari itu, ia mengembalikan jiwa sepak bola ke klub yang nyaris putus asa. Dalam satu malam legendaris di Santiago Bernabeu, candang musuh abadi Real Madrid, Ronaldinho mencetak 2 gol indah, dan di Bernabeu seluruh stadion berdiri memberikan tepuk tangan. Itu bukan hanya penghormatan, itu pengakuan. Dia membuat orang berdiri karena cinta, bukan karena takut. Kata legenda Madrid, Zinedine Zidane, setelah laga tersebut, di puncak karirnya, Ronaldinho adalah pesepak bola terbaik di planet ini. Ia menang Ballon d'Or pada 2005 dan pembawa Barcelona menjuarai Liga Champions pada 2006. Tapi, si penghargaan terbesar datang dari anak kecil bernama Lionel Messi, yang suatu hari berkata, Ronaldinho membuka pintu bagi saya. Tanpa dia saya mau selamatkan sampai sekarang. Ya, Ronaldinho bukan hanya legenda. Ia pun adalah inspirasi. Namun, seiring waktu berlalu, langit biru mulai tertutup awan. Sorotan mulai bergeser ke arah gaya hidupnya yang gemerlap. Pesta, malam panjang. Ketidakhadiran dalam latihan semua menjadi bayangan gelap di balik cahaya sihirnya. Pelatih baru, Pep Guardiola, punya visi lain, dan itu tidak menyertakan Ronaldinho. Tahun 2008, Ronaldinho meninggalkan Barcelona. Bukan karena tak mampu bermain, tapi karena waktunya telah selesai. Ia tidak keluar dengan kemarahan, tapi dengan pelukan. Ia meninggalkan warisan dan senyuman. Barcelona kembali hidup karena keajaibannya. Dari kini ia harus mencari makna baru dalam hidupnya. Di tempat lain, Ronaldinho pergi dari Barcelona bukan sebagai pecundang, tapi sebagai legenda. Namun seperti bintang yang terlalu terang, kadang sinarnya mulai memudar sebelum waktunya. Sebergabung dengan AC Milan pada 2008, Mibo serta harapan bahwa magisnya belum habis. Tapi sesuatu telah berubah. Di Italia, ia masih punya momen-momen indah. Sentuhan magisnya belum benar-benar hilang. Masih ada gol cantik, assist memukau, dan senyuman yang selalu muncul. Tapi tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Pesta malam yang dulunya jadi selingan, kini menjadi beban. Fokusnya goyah, disiplin mulai luntur. Meski ia masih mempersembahkan gelar Serie A, banyak yang mulai berkata, Ronaldinho sudah selesai. Tapi benarkah? Tahun 2011 ia kembali ke Brasil. Flamengo, kembali ke tanah yang melahirkannya. Banyak yang mengira ini adalah akhir, tapi Ronaldinho memberi kejutan. Ia bermain dengan cinta yang dulu sempat hilang. Ia tampil menawan, mencetak gol dari tendangan bebas, dan membangkitkan semangat jutaan fans Brasil yang masih percaya bahwa Dinho adalah anak emas mereka. Namun, konflik dengan manajemen Flamengo membuatnya hengkang lebih cepat. Ia lalu bergabung dengan Atletico Mineiro, klub kecil yang sedang bermimpi besar. Dan disinilah Ronaldinho melakukan sesuatu yang sangat emosional. Ia tidak lagi bermain untuk trofi pribadi. Ia tidak lagi mengejar ketenaran. Ia bermain untuk rakyat, untuk para pekerja keras di Belo Horizonte, untuk anak-anak jalanan yang tumbuh seperti dirinya. Di Atletico, ia memimpin Miausu tim kecil itu menjuarai Copa Libertadores 2013, gelar paling bergengsi di Amerika Selatan. Ronaldinho menangis saat menerima medali juara. Tangisnya bukan karena kemenangan, tapi karena pembuktian. Mereka bilang aku selesai, tapi Tuhan belum selesai denganku, ucapnya. Imur juga sempat bermain di Meksiko bersama Querétaro dan kembali ke Brasil bersama Fluminense. Tapi waktunya di lapangan mulai menipis. Kakinya tak secepat dulu, nafasnya tak sepanjang masa mudanya. Tapi senyum itu tak pernah pergi. Pada 2018, Ronaldinho resmi pensiun. Tanpa pesta besar, tanpa panggung megah. Ia pergi seperti saat datang, sederhana, tapi menggetarkan. Namun Beksev Ronaldinho belum benar-benar berakhir. Karena keajaiban yang ia berikan bukan hanya soal bola, tapi soal hidup itu sendiri. Setelah menggantung sepatu, Ronaldinho tidak lagi berlari di atas lapangan, tapi ia tetap berlari dalam hati jutaan orang. Ia tidak lagi menggiring bola, tapi menggiring kenangan yang melekat kuat dalam ingatan. Siapapun yang pernah menyaksikannya bermain, di setiap sudut dunia, dari anak kecil yang bermain di tanah merah Afrika, hingga remaja yang menendang bola di gang sempit Brasil, nama Ronaldinho tetap disebut dengan senyum.
Ia bukan hanya pemain bola, dia adalah pelita. Ia adalah pengingat bahwa sepak bola bukan hanya taktik, statistik, atau gelar, tapi tentang cinta. Ronaldinho mengajarkan bahwa bermain dengan gembira bisa mengalahkan rasa takut, bahwa keindahan itu bukan selalu tentang kemenangan, tapi tentang cara menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Ia tidak pernah bermain untuk ego, ia bermain untuk memukau. Dan setiap kali ia tersenyum di tengah laga, dunia ikut tersenyum bersamanya. Namun kehidupan setelah sepak bola juga bukan tanpa luka. Pada tahun 2020, dia sempat ditahan di Paraguay karena masalah paspor palsu. Dunia kaget. Sang legenda dalam penjara, tapi bahkan di dalam jeruji, Ronaldinho tetap menjadi cahaya. Ia bermain bola dengan sesama tahanan, membuat turnamen kecil, membagikan tawa, dan menolak membiarkan dirinya larut dalam kegelapan. Saya mencoba membuat orang bahagia, dimanapun saya berada, katanya. Setelah jam, Mia hidup lebih tenang. Ia hadir di berbagai acara amal, menjadi duta sepak bola, dan tetap menjadi magnet kehangatan. Ia bukan lagi bintang, tapi ikon sebuah simbol keindahan dalam olahraga, yang semakin penuh tekanan dan ego. Warisan Ronaldinho tidak bisa dihitung dengan jumlah gol atau piala, tapi bisa dirasakan dalam cara orang menyebut namanya dengan cinta. Banyak pemain hebat yang diingat karena gelar, tapi Ronaldinho diingat karena perasaan. Ia membuat orang jatuh cinta pada sepak bola. Itu membuat dia kesesberm. Ia membuat kita percaya bahwa dalam dunia yang dingin dan kompetitif, masih ada ruang untuk senyuman tulus. Dan mungkin itu lebih penting daripada segalanya. Ronaldinho adalah kisah tentang kehilangan dan harapan, tentang luka masa kecil yang disembuhkan oleh tawa, tentang ayah yang tak sempat melihat anaknya jadi raja dunia, tentang ibu yang menjadi cahaya di malam tergelap, tentang kakak yang merelakan mimpinya untuk melihat adiknya terbang. Ia adalah penyihir, bukan karena sihirnya ada di kaki, tapi karena sihirnya ada di hatinya. Dan selama sepak bola masih dimainkan, senyuman Ronaldinho akan terus hidup. Terima kasih Dino untuk tawa, untuk air mata, untuk sihir yang tidak akan pernah mati.